Firman Tuhan yang saya akan bagikan pagi ini yang berupa kesaksian bagaimana pengalaman di dalam melayani Tuhan. Melayani Tuhan ini ternyata melalui beberapa proses, melalui banyak hal. Dan saya akan mencoba menyusunnya mulai dari bagaimana Tuhan melakukan panggilan kepada saya. Namun terlebih dahulu saya mau sampaikan satu ayat yang terdapat di dalam Efesus 6 ayat ke-6 dan 7. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah. Dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Ayat ini menjadi dasar bagi renungan pagi kita pada pagi ini. Dan seperti tadi saya katakan bahwa saya menyusunnya di dalam susunan mulai dari awal ini. Saya lebih dahulu akan membacakan di dalam Roma pasal 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Saya berharap kita memperoleh inspirasi dari pengalaman ini untuk mau melayani Tuhan sepanjang hidup kita. Pengalaman ini diawali dari panggilan yang pertama. Panggilan yang pertama ini adalah panggilan Tuhan kepada saya ketika saya masih kecil. Saya mempunyai seorang kakek, yaitu ayah dari ibu saya, yang tinggal berbeda RT, kami masih satu kampung. Kakek saya ini bukan seorang Kristen. Bahkan agamanya apapun saya kurang jelas, tetapi di dalam KTP tertulis agamanya Muslim. Namun saya tidak pernah melihat kakek saya ini beribadah. Ada satu hal yang selalu kakek saya datang. Setiap kali dia datang ke rumah kami, dia selalu panggil saya, kene nduk, katanya, bahasa Jermannya begitu. Mrene nduk, katanya. Lalu kakek saya akan menggunakan kepalan tangannya, tetapi bagian kelingking ini. Kemudian dia akan patrikan di dahi saya begini. So, kowe jadi perawat ya, katanya. Nanti kamu kalau besar jadi perawat ya nak, katanya cucu. Bagi saya itu hal yang sangat biasa setiap pagi. Karena setiap pagi kakek saya mengatakannya kepada saya. Saya tidak tahu apakah kepada saudara saya yang lainnya kakek saya juga memberikan berkat itu kepada mereka. Tapi berkat itu saya terima setiap hari. Sehingga di pikiran saya hanya perawat. Saya hanya tahunya pekerjaan perawat. Walaupun saya tidak tahu persis seperti apa menjadi perawat itu. Ketika itu saya masih kecil, masih dari umur 2 tahun kalau tidak salah. Lalu waktu berjalan. Sampai saya besar. Sampai saya SMA, saya bersekolah di SLA Purwodadi. Dan di sana saya selalu mengatakan saya mau jadi perawat. Kemudian saya sebelum tamat saya bertanya kepada orang tua saya, bagaimana? Ada uang nggak untuk kuliah?
Ya, kita punya Tuhan Yesus. Kita nggak punya uang, tapi kita punya Tuhan Yesus yang bisa memberkati. Saya bangga karena orang tua, memiliki orang tua yang berilmu seperti itu. Kemudian dengan senang hati saya berkuliah di Bandung. Saya datang ke Bandung sendirian. Mendaftar, mengikuti semua proses sendirian, walaupun ketika pendaftaran dan ketika proses tes ataupun lagi kuliah, guru-guru saya selalu mengatakan, oh ini saya sudah kenal dengan orang tuanya. Kamu, saya sudah kenal dengan orang tuanya. Kepada saya belum pernah ada yang mengatakan seperti itu. Saya tidak ada orang yang kenal saya satupun. Bahkan para pejabat di organisasi di Bandung ini tidak ada yang mengenal saya. Tetapi saya tetap teguh pada pendirian. Kemudian berkuliah, berjalan perkuliahan sehingga prosesnya wisuda, dan satu hal yang menjadi hal yang indah pada waktu wisuda adalah di akhir wisuda, ini satu hal yang kekecualian. Di akhir wisuda, saya dipanggil oleh salah seorang pejabat di Rumah Sakit Advent. Sini Sabti katanya. Lalu dia menyodorkan satu surat. Lalu katakan, ini panggilan buat kamu. Mulai besok pagi kamu bekerja di rumah sakit ini. Saya bertanya, Pak, saya langsung bekerja? Saya kan nggak pernah melamar. Tidak pernah melamar, tetapi saya dipanggil tiba-tiba harus bekerja mulai besok pagi. Tentu Bapak ini saya yakin adalah seorang hamba Tuhan yang luar biasa. Oh iya, pada waktu kuliah, saya punya satu masalah besar yang membuat panggilan kedua ini menjadi suatu panggilan yang hampir gagal. Karena kami tidak memiliki uang kuliah. Orang tua saya bukan orang yang berada. Orang tua saya seorang penjual buku, baik ayah maupun ibu, yang bukan orang yang berada. Sehingga saya mengalami masalah pada waktu tingkat 2, uang kuliah kami macet. Tidak ada uang lagi untuk dikirimkan ke Unai. Jadi saya terancam untuk drop out. Direktur Akper pada waktu itu katakan, kamu pulang, nggak usah kembali kalau nggak bawa uang untuk kuliah. Jadi saya berpikir saya tidak akan menyelesaikan kuliah. Lalu kakak saya yang pertama, mungkin sebagian kita mengenal, ada Bu Endah. Beliau lama di Surabaya, bahkan membaktikan pelayanannya di Surabaya, yaitu di SMP SMA Anjas Moro. Kakak saya ini datang dari Surabaya, lalu dia mengatakan bahwa ada berkat untuk kamu. Kamu lanjut kuliah. Karena Bapak Matahari, pada waktu itu almarhum Bapak Pendeta RB Matahari menjadi Direktur Pendidikan Jawa Timur. Dan dia katakan, saya akan tolong Sabti. Lalu begitu ceritanya, Bapak Matahari datang ke Bandung, menjumpai Direktur rumah sakit, lalu mengatakan bahwa saya hampir drop out, sehingga saya ditolong. Pemimpin rumah sakit menjadi saluran berkatnya, berkat Tuhan bagi saya. Jadi kemudian singkat cerita, bekerja di rumah sakit selama 2,5 tahun.
sambil membayar hutang. Karena bantuan yang diberikan kepada saya berupa hutang uang kuliah. Jadi saya harus dipotong setiap bulan terus sepanjang 2,5 tahun. 2 tahun itu. Setengah tahun kemudian saya masih bekerja di rumah sakit dan datang panggilan yang ketiga. Panggilan yang ketiga ini adalah panggilan yang datangnya dari dunia pendidikan. Yang kalau dipikir-pikir itu hal yang mustahil untuk diberikan kepada saya. Karena pendidikan saya hanya D3 keperawatan. Mana ada D3 bakal menjadi dosen. Namun beberapa pimpinan dari UNAI, bahkan dosen-dosen saya datang, ayo kamu join di sini, kamu join di sini. Ini merupakan hal yang di luar dari ekspektasi saya. Karena cita-cita hanya menjadi perawat, diminta menjadi dosen. Ini hal yang sangat mustahil bagi saya. Namun waktu berjalan selama kurang lebih 6 bulan, saya berpikir lama selama 6 bulan sampai akhirnya saya mendengar panggilan Tuhan bahwa saya harus menerima. Dengan cara ketika itu saya mengikuti tes karunia rohani di gereja kami. Ada tes karunia rohani, kemudian saya mengikuti tes itu dan ketahuan di situ bahwa karunia rohani yang Tuhan berikan pada saya adalah mengajar, menasihati, membimbing. Jadi tidak ada alasan lagi bagi saya untuk menolak panggilan yang ketiga ini. Saya yakin pada panggilan yang ketiga ini, pimpinan UNAI ketika itu adalah pemimpin yang mau mendengar. Yang mau mendengar Tuhan memanggil, meminta untuk memanggil seseorang yang tidak bernilai dan tidak bernilai di mata Tuhan. Seorang yang hanya orang kampung dari Jawa Tengah. Orang yang dari keluarga sederhana. Orang yang pendidikannya hanya D3. Namun akhirnya saya terima panggilan ketiga. Dan satu lagi adalah banyak sahabat-sahabat yang selalu mengasihi, yang mendukung untuk dapat melakukan pelayanan kepada Tuhan di lembaga pendidikan ini. Saudaraku, melayani Tuhan tidak mudah. Tidak seperti yang kita bayangkan atau tidak semudah kita membawakan bacaan mission, kita membawakan acara pelayanan perorangan di gereja. Tetapi ini sepanjang hayat tidak mudah. Ada banyak sekali tantangan yang harus dihadapi. Namun tantangan itu memang sebaiknya tidak menghalangi kita untuk memberikan pelayanan kepada Tuhan. Tantangan pada panggilan yang pertama adalah kehidupan kami yang sangat sederhana. Keluarga kami sangat sederhana. Bahkan untuk biaya kuliah, kami harus banyak sekali berhutang. Bapak Ibu tahu bahwa keluarga kami, keluarga orang tua kami memiliki 6 orang anak. 6 orang anak. Saya sebenarnya kalau lahir berdasarkan kelahiran kami, orang tua kami punya 9 orang anak. Tetapi yang hidup ada 6. Saya adalah nomor 5 secara anak yang hidup. Jadi tahu sendiri kalau anak kelima itu berarti bagiannya sudah hampir habis. Jadi semua habis di kakak nomor 1, nomor 2, nomor 3. Sehingga ketika saya kuliah, tadi saya katakan, mogok, hampir mogok. Namun ada satu kebanggaan saya adalah orang tua saya adalah orang tua yang beriman itu tadi.
Jadi dari iman orang tua kami itu saya berserah kepada Tuhan. Karena di dalam Mazmur 37 ayat 5, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Dia mampu melakukan apapun sekalipun kita dari keluarga yang sangat sederhana. Sekalipun kita tidak mampu melakukan. Namun kalau kita berserah kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki bagi. Kemudian tantangan yang kedua, kami keluarga besar. Tadi saya sudah singgung juga. Sehingga dalam segala hal, semua kebutuhan kami itu ibarat roti yang harus dipecah-pecahkan menjadi kecil, bagian kecil-kecil sehingga kami semua bisa mendapatkan bagian. Pakaian kami juga harus giliran. Kalau tahun ini kami dapat pakaian 1 tahun sekali, kalau tahun ini kakak nomor 1, nomor 2, dan seterusnya. Tahun berikutnya giliran kakak nomor 3, 4, dan seterusnya. Sehingga roti itu harus dipecah-pecahkan. Namun ada satu ayat yang menguatkan saya ketika itu, bahwa sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan dan buah kandungan adalah suatu upah. Saya yakin bahwa saya adalah upah bagi keluarga kami. Bahwa kami semua anak-anaknya adalah upah dan milik pusaka. Tantangan pada panggilan kedua. Panggilan kedua ini setelah saya memasuki bidang keperawatan. Saya sudah kuliah. Ketika kuliah tadi saya sudah katakan bahwa saya mendapat bantuan biaya perkuliahan dari rumah sakit. Akibatnya harus menghadapi banyak tekanan. Saya hidup di bawah tekanan. Karena apa? Karena saya adalah orang terhitung sebagai orang termiskin pada dekade perkuliahan. Di antara kakak kelas saya, di antara adik kelas. Paling miskin, karena semuanya bisa membayar biaya kuliah. Saya yang tidak bisa membayar kuliah, sehingga tekanan begitu besar. Tekanan begitu besar, Bapak Ibu. Saya tidak pernah menikmati hari libur. Bahkan hari libur 1 hari pun, saya tidak boleh berlibur. Saya harus bekerja di tengah-tengah perkuliahan. Kalau perkuliahan libur 1 hari saja, saya harus bekerja. Namun saya yakin apa yang saya lakukan itu akan ada harapan. Karena di dalam Mazmur 9 ayat 19 itu mengatakan, sebab bukan untuk seterusnya orang miskin dilupakan. Bukan untuk selamanya hilang harapan orang sengsara. Wah, ayat ini sungguh menguatkan bahwa saya yakin akan ada harapan. Saya tidak akan tinggal miskin terus. Saya tidak akan sengsara terus. Dan ada tantangan yang kedua pada panggilan yang kedua adalah harus bekerja terus-menerus. Bekerja, dan bekerja. Apa maunya? Apa maunya Tuhan? Tuhan sudah panggil saya, tapi kok saya harus bekerja terus? Rupanya inilah ayat yang dijanjikan oleh Tuhan melalui Nabi Yesaya. Di dalam Yesaya pasal 54 ayat 13. Semua anakmu akan menjadi murid Tuhan dan besarlah kesejahteraan mereka. Saya akan memperoleh kesejahteraan. Kesejahteraan menanti di depan kami. Kemudian memasuki tantangan pada panggilan ketiga. Pada panggilan ketiga ini ada banyak tantangan. Ini adalah ketika saya sudah memasuki dunia pendidikan. Tentunya banyak hal yang membuat saya kecil hati karena tadi saya sudah sampaikan beberapa hal. Satu tantangan adalah budaya organisasi. Di dalam organisasi kita ini
Suara yang kuat didengar banyak orang. Saya tidak punya suara yang kuat. Saya tidak punya dukungan orang-orang kuat. Saya tidak punya backing orang yang hebat dalam pekerjaan pelayanan ini. Namun ada satu hal yang menguatkan saya, bahwa Tuhan akan memberikan kekuatan. Karena tertulis di dalam Filipi pasal 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Sekalipun saya tidak memiliki apa-apa, sekalipun saya tidak berpendidikan tinggi, tetapi segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Kemudian satu hal lagi yang menjadi tantangan yang berat adalah stratifikasi gender. Bahwa di organisasi kita itu ada satu kelemahan. Kelemahannya adalah hanya memikirkan pria. Karena memang patrilineal. Dan kebetulan saya ini wanita yang memasuki pelayanan kepada Tuhan. Namun ada satu ayat yang tertulis di dalam 1 Korintus 12 ayat 23 sampai 25. Dan kepada anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus. Dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa, sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus. Supaya tidak terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Ayat ini memberikan kepastian kepada saya. Sekalipun saya lemah, sekalipun saya memiliki banyak kekurangan, namun saya diperhatikan. Tuhan meminta orang-orang untuk memperhatikan orang-orang yang lemah yang melayani Tuhan. Kemudian tantangan berikutnya, berbagi dengan orang lemah. Bapak Ibu tahu di UNAI ini berbeda dengan universitas lain. Kalau di universitas lain mahasiswa tidak mampu, ya sudah selesai. Tapi di sini yang tidak mampu harus selesai. Bahkan yang berangkat dari rumah tanpa modal, maaf saya katakan karena ini pengalaman. Ada yang datang hanya bawa madu 1 jerigen, berharap mau kuliah selesai, mau tamat jadi sarjana. Ada banyak hal yang lain. Ada lagi yang datang tanpa membawa apa-apa, hanya menjinjing tas kecil. Saya harus selesai. Sehingga mereka ini adalah orang-orang yang lemah. Dan kami dosen-dosen itu harus menjadi berkat buat semua mahasiswa yang seperti itu, yang lemah. Lemah dalam segala. Karena di dalam Mazmur 41 ayat 1. Berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah. Tuhan akan meluputkan dia pada waktu celaka. Ini adalah suatu pengharapan kepada para pelayan Tuhan yang memperhatikan orang yang lemah. Tantangan berikutnya adalah harus memberikan tumpangan kepada banyak orang. Pernahkah Bapak Ibu memberikan tumpangan seumur hidup kepada seseorang? Ini kami itu harus memberikan tumpangan kepada siapa? Kepada orang yang tidak kami kenal, kepada mahasiswa yang datang dari manapun, yang tidak kita kenal orang tuanya. Namun kami harus terima. Kami harus terima, menerima di dalam rumah, tidur, susah bersama dengan kami, makan tempe yang sama, sayur yang sama, tahu yang sama, sehingga kami merasakan penderitaan yang sama bersama-sama dengan orang-orang atau mahasiswa yang susah. Mengapa berani menerima beberapa mahasiswa? Kebetulan kalau saya hitung-hitung sudah ada kurang lebih 36 orang mahasiswa yang sudah bersama-sama dengan kami semenjak pelayanan saya di
tempat pendidikan ini. Ada satu pengharapan. Mengapa saya berani menerima? Karena Tuhan Yesus telah lebih dahulu melakukan. Di dalam Efesus pasal 5 ayat 2. Dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu, dan telah menyerahkan dirinya untuk kita, sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Tuhan Yesus sudah lebih dahulu berkorban untuk kita. Apapun kesusahan kita, Yesus sudah lakukan semua yang terbaik untuk kita. Dan satu lagi tantangan yang ketiga adalah mengasihi orang lain tidak berkesudahan. Sepanjang hidup harus menempatkan diri untuk mengasihi orang lain. Bayangkan hidup bersama orang lain kalau cuma satu hari nggak apa-apa. Ini terus menerus. Sudah selesai satu orang ganti yang lain, selesai satu orang ganti yang lain. Tentu ini membutuhkan satu pengorbanan, dan pengorbanan ini memberikan satu pengharapan bahwa ini akan menumbuhkan tabiat yang mengasihi. Karena di dalam 1 Korintus 13 ayat 4 dan 5. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Saudaraku, ini semua adalah pengalaman menjadi pelayan Tuhan karena mengikuti panggilan Tuhan. Yang saya bisa simpulkan dari renungan pada pagi ini, penting untuk mempersiapkan tubuh, pikiran, tenaga, waktu, dan harta kita untuk melayani. Yang kedua, dalam pelayanan kepada Tuhan, tetap membutuhkan dukungan dari keluarga, sahabat, teman di dalam Tuhan, pemimpin yang rendah hati, dan Roh Kudus yang mengurapi hati. Di dalam melayani Tuhan, tidak selalu tanpa tekanan, tanpa kekecewaan, dan tanpa keprihatinan. Dan satu hal lagi kesimpulannya, melayani Tuhan bukan hanya sekali-sekali, bukan hanya pada waktu senang atau sedang mood, bukan juga pada waktu masih muda, tetapi melayani Tuhan terus-menerus, tidak pandang apakah sedang memiliki harta atau tidak, dan melayani Tuhan tidak berkesudahan. Sebagai ayat penutup yang saya mau sampaikan buat kita adalah Yesaya 56 ayat 6 dan orang-orang asing yang menggabungkan diri kepada Tuhan untuk melayani Dia, untuk mengasihi nama Tuhan, dan untuk menjadi hamba-hambanya, semuanya yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya, dan yang berpegang kepada perjanjian, mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus, dan akan kuberi kesukaan di rumah doaku. Saudaraku, jangan khawatir. Kalau kita mau melayani Tuhan, Tuhan akan membawa kita ke gunung yang kudus. Dan kita akan dibawa di dalam rumah kesukaan Tuhan. Satu ayat lagi sebagai penutup kita. Di dalam Filipi 4 ayat 8 dan 9. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan ayat ke-9, dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Kiranya renungan pagi ini membawa berkat bagi kita semuanya. Kita selalu rela untuk melayani Tuhan sepanjang hidup kita. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita.